aku udah nggak kuat karena mentalnya ketekan terus sama yang udah jago-jago ini. Jadi dia nggak bisa berkembang di dalam situ. Iya. Dengan mengejek, menghina, mengeluarkan kata-kata kotor ya. Nah itu yang sebenarnya hanya iseng-iseng saja, tetapi ternyata menjadi konflik yang panjang. Dan bedanya itu kalau yang fisik sama yang lisan ya. Kalau lisan itu terasa sepanjang masa gitu ya. Memang pada saat itu sebenarnya gini, kalau pada saat itu kita hanya bercanda saja, tetapi lama-kelamaan menjadi apa? Menjadi konflik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, kenali nama aku Anissa Skarmawarni, selaku host yang ingin memandu acara hari ini. Nah, pertama-tama kami dari Biker ingin mengucapkan terima kasih kepada Jinis dan Kek Lembawi yang telah mensponsori acara talk show kita hari ini yang berjudul dengan Bullying You're Not Alone. Oke, sebelumnya kita memasuki talk show hari ini, aku ingin memperkenalkan nih narasumber kita yang keren-keren ini nih. Yang pertama ada Ibu Serepina Tiur Maida, SOS MPD MIKOM. Beliau merupakan dosen kami khususnya mengajar di mata kuliah Event Management dan MICE di IBK Kosgoro 57. Lalu selanjutnya ada Mas Atila, beliau adalah teman kami di kelas Event Management MICE di IBK Kosgoro 57. Nah, yang hari ini berkesempatan untuk mengisi talk show kita hari ini. Oke, sebelum memulai nih, aku mau tanya dulu nih, bagaimana nih kabar Ibu dan Mas Atila? Sehat luar biasa ya Mas Atila ya kita ya. Kita seneng banget loh bisa diundang di sini ya. Ini kesempatan yang bagus banget buat kita. Terima kasih Ibu, Mas Atila. Ya, alhamdulillah ya, kabarnya udah baik-baik. Oke, baik. Sebelumnya mungkin teman-teman udah nggak sabar nih Bu, Mas, memasuki acara kita yang bertema adalah Bullying You're Not Alone. Oke, baik. Seperti yang kita tahu nih Bu, Mas, lagi maraknya itu berita bullying atau kayak contoh kasus yang terjadi belakangan ini itu ada siswa SMP yang di Cilacap itu Bu, bullying ya kan. Mungkin Ibu dan Mas Tila tuh mengikuti. Iya, prihatin banget ya. Sebenarnya tapi definisi bullying itu seperti apa sih Bu, Mas? Kalau boleh tahu. Ya, gimana ya? Kalau bully itu berarti hal yang negatif ya Mas Atila ya. Jadi bully itu adalah tindakan agresif yang negatif ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu kepada orang tersebut gitu, kepada yang menjadi korban gitu. Jadi hal-hal yang negatif yang dilakukan kayak gitu. Dan itu tidak tahu apakah dia melakukan karena maksud dan tujuan yang diinginkan atau yang sudah dicap kepada orang tersebut, tidak tahu ya. Tapi itulah penindasan atau agresif yang negatif ya. Gimana Mas? Ya, saya setuju sih Bu. Jadi kalau menurut saya ini bullying ini tindakan intimidasi. Iya, bentuk intimidasi. Terus tindakan kekerasan juga kepada si korban. Biasanya bener yang Ibu bilang dari individu atau kelompok gitu. Biasanya dengan tujuan atau maksud-maksud tertentu yang biasanya mereka itu menganggap dirinya itu lebih superior atau lebih kuat. Betul. Dia itu biasanya yang menjadi korban itu yang lebih lemah atau yang setidaknya dianggap lemah sama si pelaku ini. Iya, betul. Kasihan sekali ya. Tapi kalau mahasiswa Kosgoro nggak ada yang kayak gitu ya. Alhamdulillah nggak ada sih banget ya. Baik-baik banget semuanya. Cuman Bu, yang saya tahu tuh sebenarnya ada juga yang bilang kalau misalnya di online pun bisa dikatakan bullying. Nah, sebenarnya tuh jenis bullying itu bagaimana sih Bu? Ada berapa aja gitu? Karena saya masih bingung nih, masih awal. Iya. Ya, kalau bully itu kan ada berapa jenis ya. Jenisnya itu ada namanya bully secara fisik ya, kemudian secara verbal ya, kemudian bullying sosial juga ada ya. Nah, ini merupakan apa? Kaitan dari bully yang negatif semuanya. Apakah kalau sudah tersebut kata bully itu sudah negatif, hal-hal yang merugikan orang lain ya. Secara fisik itu dia lakukan dengan cara memukul, mencubit, menendang, kemudian membuat memar badan itu ya semuanya itu fisik ya namanya ya Mas Atila. Dia berontak secara langsung. Pokoknya merugikan fisik dari orang tersebut yang menjadi korban. Kemudian kalau secara lisan dia dengan mengejek,
menghina, mengeluarkan kata-kata kotor ya. Nah, itu yang sebenarnya hanya iseng-iseng saja, tetapi ternyata menjadi konflik yang panjang. Dan bedanya itu kalau yang fisik sama yang lisan ya. Kalau lisan itu terasa sepanjang masa gitu ya. Betul. Karena akan diingat terus gitu ya. Dampaknya panjang dan itu akan berujung kemana? Ke fisik juga nantinya karena dia sudah sakit hati banget ya kan? Sakit mentalnya kena banget gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan mulut kita ini dengan asal-asal bicara kayak gitu. Upayakan kita diciptakan oleh Tuhan punya mulut, punya segala kelengkapan alat tubuh kita ini ya, kelengkapan kita ini gunakanlah dengan cara yang baik ya, seperti itu ya. Sebenarnya pastilah ya. Nah, kalau dalam bentuk bully secara sosial itu misalnya dengan sebuah organisasi, komunitas ya, itu bisa saja terjadi dengan melibatkan hal-hal yang negatif kepada komunitasnya atau organisasinya atau mengambil dokumen-dokumen yang tidak jelas ya. Makanya itu bisa dikaitkan dengan biasanya dikaitkan dengan namanya cyberbullying ya. Nah, itu biasanya kan masuk di WA gitu ya. Tetap masuk foto juga seperti itu. Dokumen kita, kakak kita semua diambil semua sama si pelaku ya. Nanti itu pelakunya itu kena pidana seperti itu. Kita harus hati-hati dalam bertindak. Iya. Cuman tuh sebenarnya ada nggak sih Bu kayak faktor kenapa orang tersebut tuh bisa melakukan bullying gitu? Apakah ada faktor emang iseng aja atau emang kamu gimana gitu? Ya. Kenapa bully itu ada? Kenapa dia mau melakukan itu? Berarti ada sesuatu hal ini ya. Mungkin dari ya maaf ya, mungkin pola asuh ya, pola asuh dari orang tua ya, mungkin dari lingkungan atau ketertekanan yang di dalam lingkungan sekitarnya atau di dalam keluarga, sehingga dia bisa saja juga terjadi bully itu terjadi karena irihnya kan, bisa saja karena irihnya kepada orang tersebut ya, karena merasa dia yang lebih pintar, dia lebih berkuasa ya, atau mungkin lebih senior ya. Nah, itu saja bisa terjadi. Maka harapan saya ya, kalau jangan sampai deh kita melakukan bully itu ya, jangan sampai melakukan pembulian itu, karena kasihan orang yang yang merasakan atau yang menjadi korban tersebut kayak gitu. Dan pasti kan ada dampak untuk korbannya ataupun mungkin dampak pelaku mungkin juga ada. Mungkin Mas Attila atau Ibu punya pengalaman atau orang terdekatnya mungkin punya pengalaman bullying gitu Bu, boleh di-share? Ya, Mas Attila dulu deh. Ya, jadi ya teman dekat saya sebenarnya pernah. Jadi teman waktu itu masih SMP. Jadi teman dekat saya itu fisiknya jauh lebih kecil dari saya waktu itu. Terus kita sama-sama ikut klub futsal gitu Ibu. Oh, ya, terus dia juga kayak baru main futsal. Ya? Iya, jadi karena badannya dia kecil, dia sering diajak gitu sama teman-teman yang udah jago gitu. Terus jadi kalau dia misalnya lagi main gitu suka didorong-dorong jadinya, suka dijatuhin, terus habis itu diledekin kayak gitu. Ya ampun, dan ya dampaknya itu sebenarnya parah banget Bu. Dia cuman bisa bertahan futsal cuman 2 bulanan aja. Karena dia nggak kuat. Nggak kuat tekanan mentalnya itu Bu. Dia waktu itu udah nggak pernah datang. Akhirnya saya tanya kan, kamu kenapa nggak ikut futsal lagi? Aku udah nggak kuat karena mentalnya ketekan terus sama yang udah jago-jago ini. Jadi dia nggak bisa berkembang di dalam situ. Iya betul. Ya kalau di Ibu nih ya banyak banget ya yang terjadi sebenarnya ya. Yang curhat juga banyak, yang punya masalah dibully gitu ya. Ya mahasiswa juga teman curhatnya Ibu ya banyak juga selalu menyampaikan, Bu saya itu dibully sama ini di grup ini di grup itu kayak gitu ya. Nah, salah satu faktornya ya begitu, karena irinya mungkin ya, karena yang tadi ada dampak dari si yang menjadi korban ini yang terlalu pede, akhirnya dia dibully, bisa saja ada yang tidak suka kayak seperti itu. Tetapi ada sisi lain juga bahwa orang yang bullying ini tidak hanya bentuknya bully secara seperti kita ini langsung ya, tetapi ada cyberbullying juga kan. Cyberbullying itu yang melalui media sosial kan, yang selalu menarik data atau informasi atau memberikan fitnah di grup ya, atau di secara individu ya. Nah itu mengejek. Nah itu kan bisa melakukan jadi menjadi pencemaran nama baik ya. Jadi pencemaran nama baik. Maka teman-teman
kalau kita sudah masuk ke bullying ini, apalagi sudah masuk cyberbullying ya, jangan sampai kita menggunakan 10 jari kita ini dengan salah ya. Tetapi bagaimana cara kita menggunakan 10 jari ini untuk bermanfaat buat orang lain, apalagi kalau di media sosial ya. Nah, kalau bully secara langsung ya, apalagi dalam bentuknya fisik ya, bentuknya fisik itu kan bentuk yang memukul ya, memukul, kemudian menampar, mencubit kayak gitu ya. Nah, itu membuat apa? Memar badan semuanya jadi luka, dan itu bisa jadi apa? Bisa jadi pidana juga. Betul, kan? Bisa jadi pidana. Akan terjadi pelaporan ya, pelaporan ke pihak yang berwajib. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, teman-teman, dalam oral pun kita dalam secara lisan pun ya, secara lisan pun kita harus menggunakan mulut kita dengan baik ya, dengan santun gitu. Jangan mengucapkan kata-kata ejekan ya, ataupun yang menyakiti. Memang pada saat itu sebenarnya gini, kalau pada saat itu kita hanya bercanda saja, tetapi lama-kelamaan menjadi apa? Menjadi konflik kan, menjadi konflik. Dan pada saat itu dia bisa meredam, tapi pada saat dia pulang dia akan mengingat lagi gitu. Nah, itu dia merasa apa? Merasa tersudutkan karena ada yang mengejek dia gitu, atau menghina dia di depan WA atau di grupnya kayak gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, memang beragam ya, dari bully itu beragam sekali. Berarti dampaknya emang sangat berpengaruh, tapi nggak cuma korban, bahkan pelaku pun berdampak ya sebenarnya, Bu. Iya, tapi pasti kan ada cara penangannya supaya kita tidak melakukan bully, atau kita sebagai korban kita harus melakukan apa supaya kita tuh nggak terus-terusan dibully gitu, Bu. Kalau saya pribadi ya, saya mencoba membuat kemasan supaya tidak dibully itu adalah kita harus melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, kegiatan positif. Nah, seperti ini kegiatan positif ya, sehingga apa yang ingin dilakukan yang negatif tidak terpikir lagi, semua serba positif. Dari hari Senin sampai hari Minggu semua positif. Maka dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya, dari hal-hal negatif. Mungkin teman-teman juga begitu, waktu keluar dari rumah, sesuatu yang ingin dicapai atau yang dituju adalah ingin kuliah, kemudian kembali ke rumah dengan ilmu yang didapat selama dengan dosen-dosennya. Nah, itu hal yang positif ya. Tapi kalau di kampus melakukan ejek-ejekan atau tamparan atau apa ya, ini akan menjadi bumerang ya, jadi bumerang nanti seperti itu. Jadi upayakan kita melakukan hubungan yang baik, melakukan kegiatan positif dan yang membangun di lingkungan sekitar. Mungkin Mas Atila mau nambahin? Oke, jadi kalau Ibu kan mungkin dari sisi pendidik ya, Ibu. Iya. Mungkin kalau saya dari sisi keluarganya kali ya. Iya. Jadi memang sebenarnya peran orang tua itu penting banget ya, ya, Ibu. Pola asuh. Benar. Mungkin si pembuli ini sudah terbiasa sama lingkungan yang dekat sama kekerasan. Iya, betul. Atau mungkin sebenarnya si pelaku ini jadi korban bully juga di rumahnya oleh kakak-kakaknya atau mungkin dari ayah ibunya sendiri gitu. Jadi menurut saya melampiaskan ya. Iya, jadi dia melampiaskan ke orang lain, ke yang lebih lemah gitulah istilahnya. Jadi kalau menurut saya ini ya, jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman, lebih harmonis buat anak-anak gitu. Jadi si anak-anak ini sudah tidak perlu mencari pelampiasan di luar lagi. Iya, betul. Karena pola asuh keluarganya sudah benar. Si anak sudah merasa cukup mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, gitu. Perhatian lah ya, perhatian. Jadi kita harus lebih mengekspor diri, melakukan hal-hal kegiatan positif, guys. Jadi supaya kita tuh lebih gak mikirin tuh apa omongan orang, lebih cuek gitu ya, Bu ya, Mas ya. Terus juga dan mungkin pelakunya bully juga harus berhati-hati dan mikir panjang kali ya, Bu, apa dampak dari tersebut. Iya, gitu. Kan akan merugikan dia sendiri kan, gitu. Oke, baik, mungkin sebelum sesi penutup ada dari Ibu atau Mas yang ingin menambahkan sedikit kata-kata penutup sebagai kata-kata mutiara mungkin dari Ibu dulu atau Mas dulu, boleh? Ya, oke, baik ya. Kalau Ibu hanya berpesan seimbangkanlah antara IQ dan EQ ya, dan masuklah ke dalam SQ-nya juga. Jadi ketiga ini jangan pernah terputus gitu ya. IQ, EQ dan SQ itu harus bisa menjadi segitiga emas. Itu aja.
Kalau dari saya sih lebih baik untuk bullying itu kalau bisa sih kita hindari hal-hal seperti itu, hal-hal pengejekan atau menghina seperti itu kan kita sama-sama ingin belajar kalau misalnya di lingkungan sekolah atau ingin berteman yang baik. Jadi menurut saya ya kita jauh-jauh dari hal negatif itu aja lah. Kita isi dengan hal-hal yang positif. Ya. Gitu sih. Ya, sangat keren ya nih pemberian pendapat dari narasumber kita hari ini. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, ternyata udah di penghujung acara nih. Padahal perbincangan kita itu tuh sangat luas dan banyak supaya orang-orang tuh lebih aware lagi kepada kasus bullying ini ya Bu ya. Perlu episode berikutnya Iya. ya. Banyak panjang ya. Iya. Kalau mau dihabisin. Oke, kita beri tepuk tangan dulu kali ya buat narasumber kita hari ini. Gimana nih teman-teman? Pasti kalian ngerasa sangat bermanfaat banget kan nih materi hari ini. Kalian merasa kayak pengetahuannya bertambah, ilmunya bertambah gitu. Nggak sia-sia nih kalian nonton dari awal hingga akhir acara. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyempatkan hadir pada talk show hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Binits dan Kekel Bayu yang telah mensupport acara hari ini. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton acara hari ini, menyempatkan waktunya. Saya Anissa Skarmawarni selaku host ingin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.